Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar? Tolong jawab. Sehat, kuat, saya diberkati Tuhan, jadi berkat. Apa kabar Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan? Saya diberkati untuk menjadi berkat. Saya terpesona dengan tema Natal di sini, menjadi gereja yang melayani. Luar biasa. Siapa gereja? Saya dan kita semua yang ada di tempat ini yang melayani. Untuk melayani bukan harus berdiri di atas mimbar ini, tidak harus menjadi WL, tidak harus jadi pemain musik, singer atau khotbah. Tapi melayani Tuhan banyak sekali yang harus kita kerjakan. Mengasihi sesama kita itu sudah melayani, memberi apa yang kita punya kepada orang lain itu sudah melayani. Kenapa? Karena kita adalah suratan yang terbuka yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau menjadi suratan yang terbuka, intinya setiap perbuatan apa yang kita lakukan selalu dibaca oleh orang lain. Itu sebabnya kalau kita mau menjadi terang dunia, kalau kita mau menjadi suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh orang lain, kita mau belajar melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Menjadi gereja yang melayani, menjadi orang-orang, menjadi saksi buat orang lain, menjadi lilin di tengah-tengah kegelapan. Tidak mudah, benar tidak mudah. Tapi kita harus melakukan. Puji Tuhan. Mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan. Kalau 1 tahun kembali saya bisa berdiri di tempat ini, semua karena Tuhan. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan waktunya buat saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau 1 tahun yang lalu saya datang ke sini dengan suami saya yang waktu itu sedang sakit. Bapak Ibu pernah lihat kan suami saya kurus kering. Pulang dari sini itu lebih parah. Karena divonis oleh dokter bahwa asam urat tinggi, kolesterol tinggi, diabetes tinggi, yang paling parah lagi kena paru-paru. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, jujur saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa suami saya bisa sakit paru-paru sedangkan dia tidak merokok, bukan? Dia tidak melakukan, ibaratnya kipas angin aja di rumah tidak ada. Itu cuma di ruang tamu, tapi kan jauh karena di kamar AC ya, jadi nggak pakai kipas angin. Waktu itu sempat ngobrol sama dokternya, kata dokternya mungkin ada temannya atau bagaimana yang sakit paru-paru. Ternyata setelah diselidiki, suami saya bilang iya, waktu dia sekolah Alkitab di dalam satu kamar itu ada yang sakit paru-paru, jadi dia terkena di situ, tapi tidak dirasa. Selama ini kalau capek cuma sakit begitu aja. Saya pikir ya udah cuma gitu aja kan, dikerik, kalau orang Jawa kan dikerik, diurut, minum obat antamin, baik sudah. Ternyata setelah divonis full, saya kaget dan tetap saya kasih semangat buat suami saya. Suami saya sempat putus asa, dia sudah bikin lagu untuk kami katanya ya. Lagu itu disampaikan lagi ke hamba Tuhan, ada hamba Tuhan yang memang sudah dipercayakan oleh suami saya untuk menyanyikan lagu itu. Dia cuma menciptakan saja. Dan waktu saya dikasih lagu itu, saya cuma gitu doang kan. Cuma di masa kuat, pasti sembuh. Dan dia berdoa pada Tuhan, Tuhan, saya mau melayani Tuhan, melayani misi, artinya memberi makan orang-orang yang kekurangan di pinggir jalan itu. Kalau dia sembuh, waktu saya dengar dia ucapkan seperti itu, saya bilang begini, kenapa tunggu sembuh baru mau melayani misi? Kenapa tidak lakukan dulu, baru Tuhan yang bertindak? Enggak, pokoknya saya harus sembuh dulu, baru saya melayani. Dalam hati saya tidak. Sewaktu saya sementara ibadah saya duduk, saya dengar firman Tuhan,
Saya renungkan firman Tuhan, saya bilang, iya Tuhan, saya mau lakukan apa yang sudah dinasakan oleh suami saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pulang dari gereja, saya bilang ke anak saya, turun, ngapain mah, mau makan nasi padang? Enggak. Saya turun, saya pesan nasi padang ke udahnya, tolong bungkus satu-satu, pakai air satu-satu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan iman saya berjalan, dengan iman saya lakukan, bahwa apa yang saya lakukan, saya percaya akan menggerakkan hati Tuhan, supaya Tuhan boleh menyembuhkan suami saya. Saya bertindak, saya lakukan setiap minggu. Awalnya setiap minggu, saya memberi makan buat orang-orang di pinggiran. Dan puji Tuhan, 2 bulan kemudian, waktu dites oleh dokter, dinyatakan sembuh total. Dikemuliaan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat melakukan hal itu. Itu sebabnya mari bersama melayani Tuhan, tidak pandang bulu. Melayani Tuhan, kita lihat upah. Gak mungkin kan kalau kita mau memberi makan itu, bapak orang Kristen, gak kan? Ibu orang Kristen, mereka bawa apa? Di belakang itu kan kalau orang kota, orang di sana tuh bawa ambil mulung itu, ambil bekas-bekas gelas bekas, botol-botol bekas itu kan bawa karung gede kan. Kita datang nih, nggak mungkin kan kita tanya, Pak, orang Kristen bukan? Kan? Kita kasih, tapi dengan bertindak. Saya awali bertindak dengan iman. Puji Tuhan. Berapa bulan kemudian, setelah suami saya sembuh total, beberapa hamba Tuhan mengatakan gini, Bapak Ibu, Bu Dianto datang ke rumah kan mereka, boleh nggak masuk wilayah 10 lagi, tolong ambil ST yang ada di daerah Mandala. Dan saya perlu bergumul, saya berdoa, saya bilang, nanti ya, tunggu jawaban doa. Puji Tuhan, saya ambil tindakan lagi, ST tersebut saya ambil, dan saat ini sementara kami melayani 5 orang Om. Masa perintisan, kalau Om Paidi mungkin waktu merintis di sini saya nggak tahu berapa orang, tapi kami melayani 5 orang. 1 bapak, 1 ibu, 3 anak. Yaitu kami sendiri. 1 rumah, suami, saya, anak saya 3. Berarti kan 5 orang. Dan itu saya kerjakan, saya lakukan di dalam rumah saya. Saat ini kami sedang berdoa untuk tempat, karena ST itu ada di dekat ST itu ada perumahan baru, dan perumahan baru itu kami sudah survei kemarin, sempat tanya-tanya gitu ya, DP-nya lumayan, ada yang 12,5 juta, itu udah paling murah karena lagi promo bulan-bulan ini ya, lagi promo, ada yang 6,5 juta, ada yang 7,5 juta. Tapi kami mau, maksudnya pas di pinggir, karena kalau gereja itu di pinggir enak ya Om, tidak mengganggu kanan kiri. Kalau di kota kan rumahnya dempet-dempet, jadi kalau ada yang parkir suka nggak enak hati gitu kan. Jadi bantu dalam doa, saya minta buat jemaat di sini supaya tahun depan itu kami bisa bawa kesaksian yang luar biasa lagi. Karena saya tahu doa orang benar sangat besar khasiatnya. Amin ya. Saya percaya orang-orang yang ada di mata, yang ada di tempat ini, kita semua dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Kita tidak bisa membenarkan diri sendiri, tapi Tuhan sanggup membenarkan saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau tanya, kemarin Om Paidi memberitakan firman di mana? Sekolah minggu lagi aja di sini. Saya mau tanya, kalau masih ada yang ingat, Om Paidi kemarin bawa firman Tuhan terdapat di mana? Ada yang ingat? Mungkin ingatannya memang lebih lemot. Saya tahu, karena kalau anak-anak itu lebih cerdas daripada kita. Kita kan sudah mikirin, mas apa, gitu kan? Bayar hutang, bla bla bla, banyak sekali. Ayo, terdapat di mana? Filipi berapa? 2 ayat? Hah? Saya di luar sana dengar, terus di dalam gak dengar. Haleluya. Saya meneruskan ayat tersebut. Karena saya tertarik, dan semalam saya bilang, Tuhan apa yang harus sampaikan di jemaat ini? Tuhan lebih tahu dan Tuhan lebih mengerti kebutuhan jemaat di sini. Saya cuma minta Tuhan sampaikan apa yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Filipi 2.
Ingat ya, Filipi 2 ayat 1 sampai ayat bagian sampai 18. Tapi saya tidak mau sampai 18, saya mau baca satu ayat saja. Filipi 2 ayat ke-14. Sama-sama kita baca Alkitab. Yang punya Alkitab kita baca bersama-sama di Alkitab saya, halaman 323 ya. Kalau bawa HP suci boleh dibuka di Alkitabnya, di HP sucinya. Kalau saya mau bilang HP suci, mohon maaf, saat berita firman Tuhan yang disampaikan, HP-mu khusus terbuka, cuma khusus Alkitab. Jangan buka WA, jangan buka Facebook, jangan matikan semuanya. Cukup Alkitabnya terbuka. Tuhan melihat, Tuhan mencatat, mata Tuhan melihat apa yang engkau buat. Ya, 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 14. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Haleluya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Layani Tuhan tidak harus bersungut-sungut. Memberi buat Tuhan tidak harus bersungut-sungut. Apa sih bersungut-sungut? Ngedumel nang buri cara mencoba. Ngerundel. Aku mau loh ngekei nggih korban Natal ki 1 juta. Lah ngomongnya 1 juta ki aja dicatat. Tapi nyatetnya nang jowo. Cerita nang wong liya. Boleh enggak? Tidak boleh. Apa yang kau berikan buat Tuhan? Ya enggak apa-apa. Ya dicatat sama bendahara, dan itu cukup bendahara yang tahu. Jemaat pasti lama-lama juga tahu. Tidak perlu dikoar-koar, tidak perlu bersungut-sungut. Haleluya. Dengan taat, dididik untuk taat dalam hal apa? Ketaatan dan keselamatan berhubungan. Dalam hal ketaatan menghasilkan pertama keselamatan, dan wujud keselamatan adalah berintikan ketaatan. Ya, kita dididik sama gembala kita, diajarkan oleh gembala kita, gembala secara jasmani, juga gembala secara rohani. Gembala kita siapa? Tuhan Yesus. Dia gembala yang tidak pernah komplain buat saya. Gembala secara jasmani bisa komplain, tapi Tuhan tidak bisa komplain. Tuhan, kita sudah malas-malas saja, Tuhan tetap mengasihi. Oke, kalau orang itu paling bilang gini, kamu sudah ibadah, makanya kamu sakit. Ini cuma contoh ya, oh maaf ya om. Tapi benar loh, gembala itu kan wakil Allah. Kalau domba, jadi domba itu harus tunduk. Emang ada ya gembala punya suwi apa yang kamu jadi sumu? Tidak kan? Jadi kalau gembala bilang kalian harus berkorban, kalian harus memberi, lakukan saja. Kan firman Tuhan yang bilang loh, nggak boleh bersungut-sungut, lakukan saja. Intinya kalau om bilang kalian harus begini, jemaat harus begini, oke, lakukan, karena Bapak Gembala ini wakil Allah. Itu artinya Allah yang berbicara lewat Om Padi. Jadi tidak ada ngedumel di belakang, tidak ada bersungut-sungut. Amin. Amin. Supaya menjadi jemaat yang lebih dewasa lagi, bertumbuh dalam iman, menghasilkan ketaatan, dan berbuah surga. Amin. Mau masuk surga semua? Mau? Siapa yang mau masuk surga dulu? Nah, nggak ada. Karena belum siap. Kalau sudah siap pasti saya pasti begitu kan? Kita semua mau menikmati surga dunia dulu. Amin. Kita ciptakan surga dunia. Kalau kita sudah menikmati surga dunia, kita percaya surga di akhirat nanti juga Tuhan akan sediakan.
Contoh surga dunia, kedamaian dalam keluarga itu contoh surga dunia. Kalau suami istri sudah tidak akur, bagaimana dengan anak-anak? Enggak. Kalau di dalam rumah tangga saja tidak ada surga, bagaimana akan terpancar keluar? Benar nggak? Di dalam dulu perbaiki rukun dengan keluarga, kita percaya kita pasti jadi terang buat orang luar. Kalau orang luar akan bilang begini, itu loh keluarga, nggak Pak Supri itu loh, akur, orang pernah jenis nesu-nesuan karena bajunya, aku sini. Karena namanya suami istri itu pasti ada slangnya, pasti ada perbedaan ada, tapi sebelum matahari terbenam kita harus akur lah. Kan kalau Yesus bilang boleh kok kita marah-marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Jangan salah sangka kita selamat bukan oleh karena ketaatan. Alkitab menyatakan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah tanpa syarat. Tanpa syarat loh Tuhan menyelamatkan saudara. Dia rela lahir. Ngapain juga ada anak-anak masuk di surga harus turun lagi ke dunia, benar gak? Udah di dunia gak dapat tempat. Nah, 30 tahun dalam pelayanannya tidak dapat kenikmatan. Sedangkan kita manusia, umur kita berapa sekarang? Paling tua 60. Sudah menikmati bukan nikmati dunia ini? Benar? Tuhan Yesus selama 30 tahun melayani di dunia. Tidur aja loh sama murid-muridnya masih dibangunin karena murid-muridnya ketakutan. Baru tidur gitu. Ya, itu Tuhan Yesus. Lahirnya tidak dapat tempat, harus di kandang yang hina. Sedangkan kita semua kita percaya, kalaupun tidak rumah sakit yang mewah, setidaknya bidan, dan bidan itu akan menolong ibu-ibu yang melahirkan itu di tempat yang kasur, paling tidak ya. Tapi Tuhan Yesus tidak. Mati pun Tuhan Yesus tidak seperti orang-orang selayaknya meninggal. Ya, dia harus menderita. Bahkan murid yang dipercaya pun rela menjual Yesus. Demi apa? Uang. Kalau bicara uang, bahaya. Saudara juga bisa dijual. Kakak adik bisa jual. Kenapa? Contohnya Yusuf bukan? Yusuf dijual karena saudaranya ketakutan. Ya. Tapi Yusuf juga yang menolong. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukan berarti saya lah mau dijual supaya saya bisa menolong saudara-saudara saya. Tidak ya. Tapi melakukan kebenaran firman Tuhan. Melayani Tuhan dengan baik, dengan tulus, dengan setia. Dan akan menimbulkan ketaatan. Persyaratan yang Allah tuntut sudah dibayar oleh ketaatan hidup dan kematian Yesus Kristus. Kelahirannya, kematiannya sudah. Kematian di kayu salib itu sudah menebus saudara. Sehingga kita perlu taat kepada perintah Tuhan. Ya, maka perolehan keselamatan tidak melibatkan ambil apapun di dalam dunia ini. Kita mau belajar setia, taat, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak gampang melakukan firman Tuhan. Saya tahu tidak gampang. Karena ada kalau 10 perintah Allah, satu saja, ada kan perintah 10 perintah Allah, satu saja kita tidak lakukan, berarti tidak benar. Tapi mari kita belajar. Secara manusia kita tidak mau. Roh Kudus dapat memampukan kita. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya pernah dikatakan oleh salah satu hamba Tuhan begini, Bu, saya heran dari rumah kamu. Kamu tuh sudah diginiin sama orang itu. Kamu sudah, pokoknya ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga dan diinjek lagi tembe-tembe penyet. Wis penyet jadi kerupuk, gitu kan? Tinggal goreng. Masih mau melayani. Saya katakan, saya melayani bukan melayani manusia. Saya melayani Tuhan. Proses yang saya alami belum seberapa. Karena Tuhan, proses Tuhan untuk saya, menebus saya luar biasa. Siapalah saya ini? Saya hanya manusia biasa yang penuh dosa, tapi Tuhan boleh angkat. Orang tua saya juga bukan orang dari lahir Kristen.
tapi Tuhan sudah selamatkan. Pergumulan saya tidak ada yang belum. Saya jujur katakan. Saya setiap malam selalu saya sebut. Saya tidak cuma untuk menyebut nama-nama mereka. Iman saya cuma satu selamat, seisi rumah diselamat. Saya tidak tahu kapan waktunya, tapi saya tahu Tuhan punya waktunya. Amin. Karena waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Kita patut bersyukur akan janji firman Tuhan. Ketaatan bukan hasil dari perjuangan kita untuk mendapatkan surga tersebut. Kita harus berusaha. Kita harus melewati jalan yang penuh batu, yang penuh kerikil. Kalau saya mau katakan dari Banten ke sini ke Bengkulu Utara ini ada 26 jam itu kami harus melewati pertama gerbang Merak. Waktu di Merak diperiksa harus ada tes swab. Kalau dulu nggak ada, jadi udah tambah ongkos biaya kan kedatang ke sini. Itu proses. Tapi saya bersyukur lewati laut, lewati desa demi desa, kota demi kota, bahkan beda provinsi, saya bisa ketemu dengan orang tua saya. Jauh. Tapi kenapa? Cinta kita, cinta anak kepada orang tua. Ya kita mencintai Yesus harus seperti itu. Hadapi proses di dunia ini. Banyak sekali yang harus kita alami. Kalau ibaratnya kekurangan secara materi itu biasa. Jangan bilang, aku mau tinggalkan Yesus karena aku kekurangan. Jangan sekali-kali kau pernah tinggalkan Yesus. Karena setiap orang yang sudah pernah kenal Yesus dan meninggalkan, maka hidupnya tidak akan senang. Kenapa saya katakan seperti itu? Udah banyak contohnya. Men? Tapi kalau kita mau berangkat sedikit demi sedikit, tetap taat setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat saya dan saudara, kita akan melihat kemuliaan surga. Amin. Amin. Haleluya. Kita semua rindu sama-sama masuk surga. Karena di dunia ini kita hanya sekarang berusaha supaya mendapatkan surga. Haleluya. Kita membaca di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Siapalah kita ini? Bisa sebut Tuhan ya Allah, ya Bapa. Berarti kalau kita punya Allah seperti Yesus Kristus, jangan pernah engkau ragu. Saat ini kau tidak makan, sebut saja ya Allah ya Bapa. Tuhan Yesus bisa melakukan banyak cara menolong saya dan saudara. Suami saya pernah begini, kamu memberi kepada orang. Kok aku dengar orang-orang itu sering loh dapat transferan dari orang. Saya bilang, walaupun orang tuamu, kalau Tuhan tidak menggerakkan, saya yakin tidak akan bisa memberi kita. Amin. Amin. Saat saya kekurangan, saya kesusahan, saya tidak punya apa-apa, saya cuma minta kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun. Saat ini juga kalau Bapak Ibu, kotaku, wah, kayak tenang loh. Aku ingin bisa bayar, sedangkan usaha yang ini, ibaratnya adalah kita berdoa. Andalkan Tuhan. Ada banyak cara. Jujur, tahun ini sebenarnya nggak ada planning untuk datang ke sini. Tapi begitu bulan November ya, suruh telepon yuk, urusin dulu guys gitu, sertifikat yang di sini. Saya pikir lagi, biayanya kan gede gitu ya ke sini ya. Sedangkan kami di sana juga sedang bergumulan gitu, untuk tempat gitu kan. Terus anak saya juga mau masuk kuliah tahun depan ini di Trisakti. Ya, puji Tuhan, Tuhan sudah tolong semuanya yang harusnya bayar 25 juta sekian karena nilainya membantu, jadi cuma bayar 9.400.000. Tuhan dahsyat kan? Tuhan dahsyat kan? Haleluya. Ada saja jalannya saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup pintu. Satu pintu tertutup, ada pintu lain. Satu jendela ditutup, ada jendela lain. Amin. Contohnya ibu-ibu sekarang kan enak, melahirkan tidak bisa
mata. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan melihat dan Tuhan mencatat apa yang menjadi kebutuhan. Kemarin ini kesaksian sederhana ya, kamu katakan sederhana. Saya di jalan cuma begini, enak nih kalau sampai di rumah ada nangka, terus kayaknya sedap gitu. Bapak Ibu, itu hal sepele bukan? Cuma mikir loh, kalau ada nangka kan? Saya sampai di rumah, ada nangka besar. Terus kata Bapak gini, Bapak nggak tahu siapa yang naruh di mobil, Mama juga nggak tahu. Tuhan sudah sediakan, saya tahu itu Tuhan yang sediakan. Itu cuma pikiran, benar ya? Secara logika, iya ya. Padahal aku nggak bilang ke Bapak enggak, nggak bilang juga ke anak-anak saya juga enggak, ke suami juga enggak. Cuma mikir, ini enak banget nih. Membayangkan gitu kan, kalau itu nangkanya gede, sedap, pokoknya manis gitu. Puji Tuhan. Saya sampai nangka juga ada. Bapak bilang, nggak tahu dari mana nangkanya siapa yang naik. Tuhan yang sediakan, saya bilang ke Bapak. Karena saya pengen nangka, jadi Tuhan sudah sediakan. Hal sepele yang Tuhan kerjakan gitu kan. Apalagi hal-hal yang besar. Saya tahu Tuhan sudah sediakan apa yang menjadi pikiran saya. Karena saya nggak mau katakan Tuhan sudah sediakan apa yang tidak saya pikirkan, tapi Tuhan sediakan apa yang saya pikirkan. Selama itu pemikiran saya benar, selama pemikiran saya lurus, selama pemikiran saya memikirkan hal-hal yang baik, saya tahu Tuhan sudah sediakan. Pergumulan kami waktu kemarin suami saya bilang gini, kalau karena seumur dia nggak pernah ikut apa namanya undian. Karena kemarin ditelepon oleh pihak Adira, kalau ada pelunasan mobil, kata suami ini, kalau saya dilunasi mobil, rumah itu langsung saya ambil. Pas buka tidak dapat, saya bilang, Anda belum beruntung, harus banyak berdoa. Amin. Amin. Doa, kekuatan kita cuma doa. Kalau kemarin kita bercandaan, kata Rani begini, kondisi si Dwi begini, ada loh Dwi ini nggak berdoa, nggak ada berkat loh. Saya katakan begini, kan sudah katakan banyak berdoa banyak berkat, tidak ada doa tidak ada berkat. Nah Dwi tidak berdoa nggak dapat berkat. Saya bilang, kata papanya gini, aku juga jarang berdoa Wi, kata suami, tapi kekuatan ini istrimu loh yang berdoa. Tengah malam dia ngorok, saya berdoa, dia tidak tahu kan? Subuh, dia lagi tidur enak, saya berdoa mana tahu. Setiap saya ambil puasa tidak laporan juga kan? Tapi Tuhan limpahkan berkat, dan saya tahu kekuatan doa. Saya cuma tahu kekuatan doa. Kalau bercandaan itu masih Rani kemarin. Buktinya orang tua dia, kenapa tidak transfer ke rekening dia? Kenapa harus transfer ke rekening saya? Tuhan tahu kita banyak berdoa. Nah, itu nggak apa-apa kan kita bercanda, tapi bener loh. Tidak ada doa, tidak ada berkat. Banyak berdoa, banyak. Masa sih mantunya yang lebih dipercaya daripada anak kandung? Kalau bapak saya sih, saya nggak mau minta. Kalau saya dikasih, saya terima. Tapi kalau saya minta, saya malu. Jujur, saya malu. Jangankan ke orang tua saya, ke suami saya sendiri. Mungkin suaminya masih hidup ya. Suami saya juga saya malu. Kemarin mama saya ngomong gini tadi di mobil. Aku ingetan dulu. Kowe kira daerahnya lain mungkin resi. Lah kowe kan orang panasan, orang ngomong kok ngeblek. Mak, kerjaanku nama mahake. Benar. Selama corona 2 tahun saya tidak kemana-mana karena saya full fokus ke anak saya nomor 3. Dia kegiatan sekolah banyak dan kegiatan dia taekwondo itu menyita waktu juga. Puji Tuhan, dia bisa raih dari medali perak, perunggu sampai ke emas. Emasnya double, perunggunya double. Dan nanti tanggal 16 lagi tanding. Doakan ya supaya dia dapat emas lagi. Haleluya. Jadi Lebak bisa disanjung dan nama Tuhan. Satu-satunya orang Kristen di atlet Lebak tersebut. Dia jadi berkat. Men, semua kalau bukan hasil dari doa, ketaatan doa kita dituntut oleh Tuhan.
belang belentong saya nggak tahu deh. Mungkin berkatnya juga belang belentong ya. Saat ada doa, ada berkat. Saat tidak ada doa, tidak ada. Nah, seperti apa namanya? Kalau kita lihat mesin di TV itu, sinetron itu, kalau orang udah mau ngapa-ngapain mau itu kan begitu ya, mesinnya gitu kan. Pas mau bener keceng langsung seret. Begitu juga mungkin berkat Tuhan. Jadi kalau engkau tidak lagi diberkati, periksa diri sendiri. Gak usah menyalahkan orang lain. Men, periksa. Kayaknya ketaatanku kurang. Kayaknya kesetiaanku kurang. Baca Alkitab aja perlu loh usaha. Saya mau tanya, siapa yang sudah tamat Kejadian sampai Wahyu? Siapa yang sudah tamat? PR. Oh, jangan tanya. Saya minta jemaat saja. Kalau pendeta pasti itu setiap pagi. Pagi, sore, siang udah. Jemaat saja. Enggak ada. Kalau tidak ada, ayo merubah sikap. Mulai tahun ini Januari baca Alkitab. Kejadian, malamnya Matius. Ya. PR 1 tahun harus beres. Kejar tayang. Berikan waktu 10 menit baca Alkitab. Gak banyak. 10 menit baca Alkitab. Nanti ada hal-hal yang akan saat-saat itu tidak membaca Alkitab, di situ akan kayak tertuduh. Jujur, kalau saya tidak melakukan kayak tertuduh, saya menjalani hari itu berat rasanya. Saya lakukan semua kerjaan saya selesai dengan baik. Tapi ada sesuatu yang kayaknya berat. Saat saya ingat, oh iya, tadi pagi saya nggak baca Alkitab karena selesai doa saya harus kejar, bikin sarapan anak begini. Siangnya saat lagi, walaupun cuma antar dia di depan itu, dan di gedung dia latihannya, saya di depan, saya buka. Karena kan Alkitab sekarang bisa dibawa kemana-mana kan, di HP kan, saya buka. Walaupun cuma 1 pasal. Yang kecil saya kasih PR terus. Kalau yang gede sekarang udah banyak ini alasan. Inilah itulah. Tapi yang kecil saya tutup. Karena saya tidak mau. Kita mau belajar taat. Susah. Saya tahu susah. Tapi kita mau kalahkan semua kemauan kita. Amin. Semua kenyamanan yang ada di dalam hidup kita mau kalahkan semuanya. Karena dengan mengalahkan keegoisan kita, maka sesuatu yang Tuhan kerjakan luar biasa. Saya tidak peduli orang mau ngomong apa di luar saya sampai bilang begini. Ada yang lagi di TikTok itu, yang lagi tekan itu, lu mau ngomongin gue bodoh amat. Lama-lama saya pikir, iya juga ya, lu ngomongin gue bodoh amat. Tapi ada kalau yang rohaninya, lu ngomongin gue doain lo, bener nggak? Iya. Dirasani uang, tak doain kowe. Supaya apa? Sejahtera dia. Jangan pernah kesejahteraan hidup kita, hati kita dirampas oleh kekuatan iblis di luar sana. Karena yang menciptakan kesejahteraan itu cuma diri sendiri. Orang lain tidak pernah tahu. Itu sebabnya kalau kita punya masalah, persoalan, jangan pernah cerita ke orang lain. Ceritakan saja kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang lebih peduli dan mengerti. Kasih sayang Yesus buat saya dan saudara luar biasa. Kasih sayang orang tua terbatas. Kasih sayang suami istri terbatas. Tapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Melayani Tuhan dengan sungguh, maka Tuhan akan kerjakan hal-hal yang ajaib. Bukan gereja yang berbentuk gereja gedung ini, tapi gereja itu adalah diri kita. Sebabnya melayani Tuhan tidak bersungut-sungut. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan akan kerjakan yang lebih besar. Saya percaya kalau jemaat di sini melakukan semua kebenaran firman Tuhan, di sini tidak akan muak. Amin. Amin. Satu keluarga bawa 1 jiwa, penuhlah gereja ini. Dalam tahun 1 tahun. Percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang di sini saya mau katakan bersyukur. Kami di sana masih harus pakai masker. Ibadah kami tidak bisa merayakan ibadah Natal bersama. Kami cuma malam Natal dan tanggal 25 itu seperti biasa. Gereja tidak boleh penuh karena kami harus tetap jaga jarak. Cuma 50%. Anak-anak tidak boleh.
hadir di acara tersebut. Kami kemarin adakan anak-anak sekolah minggu itu di gereja pusat, yang di gereja yang saya bantu melayani selama ini. Anak-anak sekolah minggu ada. Dan baru 2 bulan berjalan, kami adakan bersama-sama Natal. Itu pun orang tua tidak boleh hadir sebenarnya, karena orang tua yang punya anak itu harus hadir. Orang tua harus tetap di belakang, tetap harus jaga jarak. Waktu si Om Gembala bilang, "Pi, jadi pulang enggak?" "Kayaknya enggak, Om." "Oke, kalau enggak nanti melayani ya tanggal 2." Ini pas saya jadi berangkat, saya bilang, "Om, maaf, saya jadi pulang. Jadi tanggal 25 saya tukar jadwal sama teman yang WL juga, dan tanggal 26 saya serahkan ke Bapak Kepala. Karena saya ada ya memang ada kepentingan di tempat ini yang harus saya selesaikan. Puji Tuhan, yang satu sudah selesai, tinggal satu lagi yang belum. Mungkin 1 tahun depan, tapi itu pun sudah tidak harus saya hadir. Nggak bisa mungkin dikirim nanti ya, berkas-berkas itu bisa dikirim lewat pos asalkan ada asuransi. Puji Tuhan, saya tahu prinsip kita melibatkan Tuhan, prinsip kita, proses kita dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan dan melibatkan dalam segala sesuatu, bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan jawab dan Tuhan akan memberikan jawaban yang pasti. Minta kepada Tuhan supaya hati kita setiap hari selalu diperbaharui, sehingga tidak timbul kecemasan, tidak timbul ketakutan, tidak timbul kegelisahan. Saat semua itu datang saja kepada Tuhan. Saya akhir bulan lalu tidak bisa tidur. Semalam-malam itu pinggang saya sakitnya minta ampun. Dan saya tidak tahu, setiap jam 3 subuh Tuhan bangunkan lewat sakit saya di pinggang belakang. Kalau kata dokter orang sana bilang itu udah saraf dicetik. Tapi saat saya duduk di bawah kaki Tuhan, saya cuma menyembah. Saya cuma puji, anak pujian. Aku berserah. Cuma seperti itu yang saya katakan. Ada setengah jam saya begini lagi, sakit lagi. Tuhan masih sakit. Tuhan, ku berserah. Saya cuma lalu itu, angkat pujian itu berkali-kali. Puji Tuhan. Waktu saya amin, saya bisa bangun. Saya bisa kerjakan aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga dengan baik. Dan malamnya seperti itu lagi. Tidur setiap jam 3 dibangunkan dengan rasa sakit. Dan saya lakukan lagi pujian penyembahan saya. Saya tidak bisa berkata-kata untuk berdoa karena saya cuma bisa menyembah. Saya tahu saat saya pujian penyembahan saya naikkan kepada Tuhan, di situ Tuhan menggerakkan hatinya untuk menjamah saya. Cuma itu keyakinan saya. Puji Tuhan. Waktu bilang ke dokter Yupi, kata mama mertua, enggak mah, udahlah, pokoknya Tuhan tahu, saya pasti sembuh. Saya pikir kalau saya nggak sembuh, saya nggak akan datang ke sini. Tapi Tuhan menyembuhkan saya. Puji Tuhan. Selama saya di sini nggak ada keluhan. Saya nggak ada. Berangkat perjalanan dari sini ke sana lumayan naik mobil kan? Tapi puji Tuhan, menyembuhkan saya. Banyak sekali pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan buat saya. Karena saya hanya bisa melakukan. Tuhan ajar saya taat menjaga hati saya. Sehingga setiap orang ngomongin saya bisa katakan, lu ngomongin gue bodoh ah. Dia yang kepanasan, kita yang happy. Karena ada Yesus. Amin. Ada Yesus. Saya tahu pekerjaan Tuhan itu tidak mudah, tapi saya tahu Tuhan juga akan campur tangan dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya kita mau lakukan, karena di Filipi tadi sangat jelas. Kita mau melayani Tuhan, tidak bersungut-sungut, tapi lakukan dengan ketaatan. Apa yang diperintahkan oleh gembala, belajar kita lakukan. Enggak ada di belakang ngomongin. Kalau ada yang di belakang begini-begini, ingat lagi. Iya ya, saya kan domba. Domba itu harus tunduk. Karena domba gak gue apa ini? Siang, gak bisa nanduk. Jadi kalau gembala bilang begini, lakukan saja. Nggih. Berangkat kalau
Karena gembala wakil Tuhan. Amen. Amin. Siapa yang ingat tahun tanggal 1 ya? Tanggal 1 tanggal berapa Om saya lupa di sini? Tanggal 1 ya Om ya. Tahun lalu siapa yang ingat? Saya bawa ayat di mana? Saya bawa tentang apa? Kalau Bapak Ibu ingat, itu firman Tuhan kena di saya. Setelah saya masukin tahun 2021 itu begitu banyak pencobaan yang saya alami. Dari suami sakit, saya rawat suami saya 8 bulan. 3 bulan tidak tidur malam. Dia gak tidur, pokoknya dia sampai pasang. Sudah 8 bulan saya harus rawat dia. Ada begitu banyak persoalan yang saya alami. Tapi saya tahu Tuhan waktu saya menyampaikan firman Tuhan ke jemaat, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Di situ satu hari saya mau tetap teguh. Karena saya tahu firman Tuhan itu sebelum saya sampaikan akan mengenal saya sendiri. Dan waktu itu benar-benar setiap kali saya memutus asa, apa yang kau sampaikan di SP9 itu buat kamu, itu seperti itu. Jadi saya Tuhan terima kasih. Saya harus tetap pegang teguh perintah Allah, bahwa itu setiap kita mengalami percobaan, persoalan, pegang teguh janji, tetap setia kan waktu itu, teguh kepada Tuhan. Bilangan kalau nggak salah saya 31 ya, ayat 1 atau 1 ayat 31 deh, itu pokoknya pegang teguh tetaplah berdiri teguh dan lakukan tidak goyah. Kalau nggak salah itu saya sampaikan seperti itu, dan itu benar-benar saya alami. Nah saat ini saya mau percaya, saya yakin kalau Bapak Ibu mau lakukan ini menjadi gereja yang melayani, kita sama-sama melayani. Amen. Tidak harus berdiri di mimbar, karena banyak cara melayani di sebelah sana. Mungkin tetangga oleh kekurangan, boleh kau beri. Amin. Amin. Tidak semua tetangga kanan kiri kita orang punya, bukan? Kita melayani mereka. Kalau di sini mungkin prosesnya tidak seperti di kota. Bisa tahu di sini lebih, karena kalau ada kan pepatah bilang gini, satu orang membenci satu kampung gempar. Itu kalau hidup di desa, gitu kan? Kalau di kota sih tetangga itu kan kata si tadi yang si kakak yang kesaksian kanan kiri aja nggak tahu, tapi puji Tuhan saya tahu kan tetangga kanan kiri muka belakang saya kenal gitu kan ya. Karena walaupun saya bukan artis, kami di BTN itu ada kelompok. Walaupun saya ada di sini, saya tahu soal ibunya karena kita ada grup. Jadi kalau ada arisan RT, saya harus ikut. Walaupun mereka mengadakan huludan, ya kalau diundang, oke. Untuk acara-acara di masjid, puji Tuhan saya ambil juga, walaupun tidak banyak. Karena kami kalau puasa punya list, satu keluarga harus memberi apa sih panganan sore kan jadi takjil tetap. Tapi 2 tahun kemarin saya tidak dapat, saya protes. Kok 2 tahun ini saya nggak dapat? Oh iya maaf Jeng, kayaknya kemarin salah deh itu gini-gini gitu kan. Akhirnya mereka masukin lagi. Saya nggak dapat karena saya diam ya. Kenapa saya harus protes? Karena saya tahu Tuhan yang ada di saya selalu mengasihi saya dan saya belajar mengasihi yang lain. Kan? Mari layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi domba yang tunduk kepada gembala. Gembala di sini Om Paidi dan gembala kita Tuhan Yesus. Kita akan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Hanya Tuhan yang tahu apa yang ada di dalam hidup kita, hati kita, sehingga Tuhan juga mau menyelidiki hari ini. Biarlah Tuhan saja yang menyelidiki. Kalau engkau mungkin ada kepahitan, engkau hari-hari ini lagi marah dengan seseorang karena engkau tersinggung dengan kata-katanya, mari minta kepada Tuhan. Manusia kita tidak mampu mengampuni, tapi kalau Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, Dia selalu mengingatkan. Karena Roh itu kasih, dan kasih itu menutupi semua kesalahan-kesalahan orang lain, kesalahan diri kita, kesalahan suami kita, kesalahan anak-anak kita. Dan kasih itulah yang akan menyempurnakan semua perbuatan kita.
Tuhan hari ini Tuhan, Engkau menegur, Engkau menasihati kami melalui firman Tuhan, supaya di dalam kami melayani, supaya di dalam kami melakukan sesuatu, kami lakukan dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Karena sesungguhnya persungutan dan perbantahan memilukan hati Tuhan. Tapi apabila kami lakukan dengan rela hati, dengan sukacita, dengan kerendahan hati, maka segala sesuatu yang kami kerjakan itu menyukakan hati Tuhan. Hamba berdoa supaya di bulan Natal ini setiap umat-Mu diberkati lewat firman Tuhan. Hidup mereka diubahkan. Tidak ada yang terpaksa di dalam beribadah kepada Tuhan. Tidak ada yang terpaksa ketika berkorban. Tidak ada yang terpaksa ketika memberi ataupun menimbulkan persungutan. Tetapi kami boleh memberi dengan sikap hati dan cara yang benar, karena itu yang Engkau kehendaki. Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami setelah Kau tegur dan ingatkan boleh memperbaiki diri, supaya kami tidak melakukan hal yang sama seperti yang terjadi di jemaat Filipi. Ada kesalahpahaman, terjadi gesekan, terjadi persungutan dan perbantahan. Kiranya damai sejahtera memerintah atas kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat firman Tuhan. Keluarganya, pernikahannya, anak-anaknya, pelayanannya diberkati, ditolong oleh Tuhan. Pembelaan-Mu yang sudah berlaku di masa lalu akan berlaku di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meletakkan persembahan di hadapan Tuhan. Dikuduskan, diberkati, kami memberi dengan syukur dan sukacita kami. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Foto sama-sama dulu kita, perkenangan tamu. Sekarang gendut ya.